Elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo unggul versi LSI. Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas 37%, mengungguli baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei nasional, isu-isu nasional, dan peta kompetisi pilpres dan pemilu legislatif. Namun belum ada perubahan yang mencolok dari komposisi nama-nama presiden. Berdasarkan simulasi tertutup 10 nama, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden? Ganjar meraih presentasi paling tinggi 34,4%. Kemudian disusul Prabowo Subianto 32%, lalu Anies Baswedan 19,7%. Sementara Ridwan Kamil 2,7%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,6%, Erick Thohir 1,3%, Erlangga Hartanto 0,8%, Sandiaga Salahuddin Uno 0,7%, Muhaimin Iskandar 0,7% dan Puan Maharani 0,3%. Sedangkan simulasi tertutup 3 nama, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang dipilih sebagai presiden? Ganjar Pranowo masih mengungguli dengan 37%, kemudian Prabowo Subianto 35,5% dan Anies Baswedan 22,2%. Ganjar Pranowo masih mengungguli dengan 37%, kemudian Prabowo Subianto 35,5% dan Anies Baswedan 22,2%. Ya, survei terbaru dari LSI ada tadi ya, Ganjar dalam simulasi 3 nama, 34,4%, Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto 32%, lalu Anies Baswedan 19,7%. Malam ini kita akan membahas bagaimana kemudian temuan survei ini, faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya elektabilitas dari para baca pres sampai dengan hari ini. Kita akan bahas bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir. Ada di studio, ada Bang Ansy Lema, politisi dari PD Perjuangan. Bang Ansy, selamat malam Bang. Selamat malam Reinhardt. Apa kabar Bang, sehat? Luar biasa. Luar biasa, dan juga kita sapa ada Pak Jayadi Hanan bergabung dari sambungan Zoom, Direktur Eksekutif dari LSI. Selamat malam Pak Jayadi Hanan, apa kabar? Malam Reinhardt, malam Bang Ansy. Bang Jayadi, selamat malam. Malam. Ya, kita mau membahas surveinya Bang Jayadi ini ya, Bang Ansy. Tadi saya juga mengikuti bagaimana pemaparan surveinya teman-teman dari LSI. Memang kalau dalam 3 nama tentu tidak banyak berubah ya. Masih nama-nama itu yang kemudian muncul ke permukaan dan masih kuat. Tapi kita lihat presentasinya tampaknya ada perubahan ya, Pak Jayadi, dari survei yang terakhir. Jadi temuan-temuan surveinya Pak Jayadi dan kawan-kawan dari LSI ini sebenarnya bagaimana soal elektabilitas para baca pres yang kemudian kita tahu dalam 3 nama ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies Baswedan? Iya, sebetulnya secara umum itu kan belum ada perubahan yang berarti ya. Tapi memang kalau dari sisi Ganjar itu tampaknya ada rebound dibandingkan April 2023 lalu. Tadinya kan di April itu Ganjar berada di posisi kedua, Pak Prabowo nomor 1, meskipun jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, waktu itu jaraknya sekitar 5%. Ya. Nah sekarang di Agustus 2023 ini, awal Agustus ya, jadi ini belum menghitung kalau mungkin ada dampak dari deklarasi Koalisi Indonesia Maju atau KKIR ditambah Golkar PAN ya, jadi ini sebelum itu. Nah, kalau kita lihat jaraknya itu memang Ganjar sudah di rebound di 37, kemudian unggul 1,7% saja dari Prabowo. Jadi ini keunggulan yang masih dalam margin of error. Jadi secara statistik sebetulnya ini sama kuat. Cuman Anies berada di posisi ketiga dengan angka 22,2%, itu berarti ketinggalannya cukup signifikan. Oke. Nah, dari sisi Ganjar tentu saja ini saya kira berita baik ya, karena dia rebound. Cuman apakah rebound itu akan terus berlanjut atau tidak? Itu yang akan kita, apakah rebound itu akan diikuti dengan keunggulan atau tidak ya? Nah, menurut saya reboundnya itu paling tidak ada bisa dikaitkan dengan beberapa faktor ya. Pertama, peristiwa yang paling banyak mengakibatkan Ganjar turun kemarin itu adalah peristiwa kekecewaan soal Piala Dunia ya. Oke. Nah, peristiwa itu sudah mulai fading away, sudah mulai menghilang dari ingatan publik. Kemudian faktor kedua adalah
Kalau Anda perhatikan di survei kali ini, Anda bisa melihat bahwa tingkat popularitas Ganjar sudah hampir sama dengan Prabowo dan sama dengan Anies, sudah di angka 90-an%. Jadi kalau di April lalu kan masih di angka 80-an% itu Ganjar, 81-82. Sekarang popularitasnya sudah menyamai Anies dan sudah mulai mentok itu kalau sudah sampai 90. Itu yang kedua ya. Yang ketiga saya kira para pemilih yang tadinya ragu-ragu memilih Ganjar, para pemilih Jokowi yang tadinya mulai ragu-ragu memilih Ganjar itu tampaknya kembali. Ya, itu bisa kita lihat dari jumlah pemilih Jokowi yang sekarang ini masih 58% ke Ganjar. Tadinya tinggal 48%-an di April 2023 ya. Jadi itu kembalinya sejumlah pemilih Jokowi yang tadinya ragu-ragu terhadap Ganjar. Jadi 3 faktor itu saya kira cukup berpengaruh terhadap reboundnya Ganjar. Pada saat yang sama sebetulnya Prabowo juga mengalami peningkatan ya selama 3 bulan terakhir. Cuma peningkatan Prabowo diungguli sedikit oleh peningkatan suara untuk Ganjar. Sementara Anies itu cenderung stagnan suaranya. Oke, jadi ada momentum rebound ya dari Pak Ganjar Pranowo, artinya menguat, tapi di sisi lain apakah Prabowo juga melemah atau bagaimana sebetulnya Pak Jayadi? Tidak, Prabowo tidak melemah. Kalau dibandingkan dengan April lalu, Prabowo posisinya tetap di kisaran 35-36. Jadi itu antara lain diakibatkan oleh stagnannya dukungan pemilih Jokowi ke Pak Prabowo. Ya, pemilih yang tadinya memilih Jokowi di 2019 itu ada sedikit penurunan di Agustus 2023 ini dari 28 menjadi 24. Tapi ada satu hal yang menurut saya harus jadi perhatian semua capres ini ya. Tingkat keyakinan pemilih dalam memilih itu masih cukup labil. Ada sekitar 63-64% saja yang sudah pasti pilihannya atau sudah yakin pilihannya. Masih ada sekitar 34 yang menyatakan masih mudah berubah, plus 2% yang belum menentukan pilihannya. Jadi ada sekitar 36% pemilih yang masih bisa berubah. Dengan demikian maka dukungan kepada 3 kandidat ini sebetulnya masih cukup volatile, masih cukup dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kepada faktor, terutama faktor-faktor event atau peristiwa-peristiwa apa yang akan nanti terjadi. Oke, saya ke Bang Ansy Lema. Bang Ansy tadi sudah mendengarkan juga bagaimana pemaparan dari Pak Jayadi ya, Bang Ansy, soal memang ada rebound dari Pak Ganjar, ada beberapa faktor, termasuk juga mulai mungkin hilangnya isu Piala Dunia U20 dan juga pemilih Pak Jokowi yang kembali menguat lagi di pemilih ke Pak Ganjar. Nah, dari temuan survei-survei terbaru terhadap Pak Ganjar khususnya, memang tidak hanya LSI, beberapa survei yang lain juga mengatakan ada rebound. Reboundnya ini bagaimana kemudian ditanggapi oleh rekan-rekan di internal PD Perjuangan dari Pak Ganjar, survei yang kemarin memang sempat mengalami penurunan sebenarnya kan? PD Perjuangan adalah partai modern yang menyambut baik dan mengapresiasi kerja-kerja ilmiah seperti survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini. Apalagi hasil survei ini dilakukan oleh lembaga survei memang memiliki kredibilitas, integritas, dan juga kapasitas. Sebelum hasil survei LSI yang dilansir oleh Bang Jayadi dan kawan-kawan, ada SMRC, Litbang Kompas, dan juga indikator politik yang setidaknya menempatkan Mas Ganjar itu berada pada posisi puncak. Sehingga kita harus menggarisbawahi bahwa memang survei-survei ini kan sebenarnya merupakan sebuah metodologi ilmiah, cara kerja intelektual untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan juga elektabilitas seorang kandidat. Nah, terkait dengan hasil ini, tentu PDI Perjuangan tidak ingin juga takabur, tidak juga ingin lupa diri, dan kami juga tentu tidak mau teledor. Karena seperti dikatakan oleh Bang Jayadi tadi, bahwa ini masih dinamis, masih volatile, dan juga kemudian bisa fluktuatif. Karena itu kami melihat sebelum pemilu, apapun hasil surveinya, itu merupakan pesan yang baik buat kami. Kalau hari ini Mas Ganjar berada pada posisi atas, berarti kerja-kerja kami ini adalah kerja-kerja yang sudah baik dan juga efektif dan harus ditingkatkan. Kalau seandainya tidak berada pada posisi atas, berarti kami harus melakukan
pembenahan dan juga evaluasi. Nah, berarti kemarin Ini ada adalah evaluasi ya, Bang? iya, ini adalah sikap PDI Perjuangan melihat hasil survei ini sebagai sebuah rujukan untuk dijadikan sebagai basis kami membangun sebuah strategi politik. Tetapi kalau ditanya kenapa hari ini Mas Ganjar itu bisa rebound, bangkit kembali bahkan berada pada posisi puncak. Setidaknya menurut saya hari-hari ini masyarakat itu mendapatkan penjelasan dan mengalami peningkatan kesadaran di publik bahwa publik hari ini sadar bahwa memang sosok bakal calon presiden yang paling memiliki prestasi, berkinerja baik, itu adalah Ganjar Pranowo. Yang kedua, masyarakat juga memiliki peningkatan kesadaran bahwa calon presiden yang paling mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu adalah Ganjar Pranowo. Terkait dengan poin yang kedua ini, dari banyak survei hari ini kan publik itu memberikan approval rating atau tingkat kepuasan yang sangat tinggi kepada Presiden Joko Widodo, bahkan sampai 80%. Dan publik berharap pemimpin ke depan ini setidaknya bisa bekerja dengan derajat ataupun kualitas yang sama, melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Dan saya kira dua hal ini menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo. Ditambah dengan hari ini kami sadar betul bahwa ternyata kerja-kerja politik yang kami lakukan, terutama untuk turun ke akar rumput, bonding dengan grassroots, ini ternyata juga cukup efektif begitu. Karena kantong-kantong suara itu ada di masyarakat. Dan Mas Ganjar itu kita tahu bahwa pola pendekatannya kepada masyarakat itu pola pendekatan yang sangat otentik, sangat orisinil. Mas Ganjar ini hadir sebagai pemimpin yang berlatar belakang orang biasa, dengan demikian punya karakter sebagai pemimpin yang merakyat dan juga pro rakyat. Tidak punya jarak dengan masyarakat. Bertemu, punya kehangatan, begitu simpatik, merangkul masyarakat. Dan ini adalah pola-pola yang juga sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo lewat pola-pola belusukan ini. Tetapi Mas Ganjar dan juga Pak Jokowi bukan saja sekedar merakyat, tapi sudah terbukti lewat kinerja mereka, ya, Mas Ganjar setidaknya di Jawa Tengah, itu terbukti pemimpin yang pro rakyat. Apa maksudnya? Maksudnya dalam kebijakan-kebijakannya itu memang berpihak kepada masyarakat. Soal eradikasi ya tingkat kemiskinan sangat terbukti. Agenda pembangunannya, pemberdayaan rakyatnya, pelayanan publiknya, itu bisa diperiksa. Jadi rekam jejak track record seorang Ganjar Pranowo hari ini bisa meyakinkan publik bahwa Mas Ganjar ini adalah masa depan Republik Indonesia. Dan ketika kemarin sempat turun itu memang dievaluasi juga artinya ya Bang Ansy ya, sehingga kemudian sekarang bisa kemudian mulai rebound lagi. Betul. Jadi angka-angka ini sebenarnya terkonfirmasi ya. Karena apa? Karena memang kami kemudian melakukan kerja-kerja turun ke masyarakat, kerja-kerja lapangan begitu. Dan hari-hari ini Mas Ganjar masih sebagai seorang gubernur Jawa Tengah. Kami memiliki optimisme setelah beliau turun pada 5 September. Nanti beberapa hari lagi ke depan, Mas Ganjar akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa melakukan turun ke masyarakat sehingga kemudian mensosialisasikan diri, berjumpa dengan masyarakat dan seterusnya. Nanti kita bahas juga soal itu nanti dengan Pak Jayadi juga. Tapi saya masih mau ke soal survei. Ketika kita masuk kemudian di head to head memang ada perubahan ya Pak Jayadi, ada Pak Prabowo yang kemudian unggul. Tapi tampaknya ini kemudian keunggulannya juga tidak begitu signifikan dan dari data yang terakhir dibandingkan dengan yang baru ini melemah atau ada yang menguat sebetulnya Pak Jayadi? Ya memang kalau 3 nama ini maju semua, paling tidak di atas kertas itu akan ada 2 putaran ya. Nah untuk sementara yang punya peluang masuk ke putaran kedua berarti kan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Nah pada April lalu memang kami menemukan ada selisih 10%. Pak Prabowo 49, Pak Ganjar 39 waktu itu ya. Tapi pada saat sekarang itu keunggulan Pak Prabowo menipis menjadi 5%, 47-42 gitu. Cukup tinggi, cukup signifikan sebetulnya keunggulannya meskipun masih sedikit di bawah margin 2 kali margin of error, tapi itu satu keunggulan cukup signifikan karena 5%. Tapi seiring dengan reboundnya Ganjar di posisi 3 nama tadi,
maka terjadi penipisan jarak antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar kalau keduanya berhadapan di putaran kedua. Jadi asumsikan di putaran kedua 5%. Nah, apakah tren itu akan berlanjut atau tidak? Lagi-lagi sangat dinamis. Memang sementara ini sebagian besar pemilih Anies, kalau di putaran pertama Anies kalah, maka sebagian besar pemilih Anies akan pindah ke Prabowo. Tapi di dalam simulasi kali ini kan itu ada 47, 42 ya. Berarti kan ada berapa? Ada 89% itu. Masih ada sekitar 11-12% lagi yang belum menentukan pilihannya. Nah, mungkin 11-12% itu tampaknya adalah pemilih Anies yang masih ragu-ragu apakah akan ke Prabowo atau apakah akan ke Ganjar di putaran kedua. Tapi kalau kita lihat tren, sebetulnya yang lebih mungkin itu adalah pemilih Anies akan cenderung lebih banyak ke Prabowo. Karena itu kalau saya di pihak Ganjar, saya akan menganggap ini masih tantangan. Tantangannya adalah bukan untuk kita pemilih Ganjar, tim Ganjar harus mengasumsikan yang 10% belum menjawab itu dianggap milik Prabowo itu. Itu berarti maka yang tugas tim Ganjar adalah mengurangi yang sekarang 47% yang ada di Pak Prabowo. Dengan asumsi Pak Prabowo itu mempertahankan sebagian besar pemilihnya pada tahun 2019 lalu, maka itu berarti tantangannya adalah bagaimana memindahkan para pemilih Jokowi yang sekarang memilih Pak Prabowo ke tim Ganjar. Karena itu memang sekali lagi, kalau pinjam istilah Bang Ansi Leman tadi, memang ini situasinya masih tetap dinamis. Tapi keunggulan tipis Prabowo terhadap Ganjar itu saya kira menjadi perhatian bagi tim Ganjar, saya kira. Oke, Bang Ansi masuk ke head to head, ada tantangan tadi yang disampaikan oleh Pak Jayadi. Apa tanggapan Bang Ansi? Ya, terus terang kami tidak pernah menganggap remeh ya kompetitor lainnya, baik Pak Prabowo ataupun juga Mas Anies. Tetapi satu hal yang kami catat dalam beberapa bulan terakhir ini, ketika simulasi head to head, kami ketinggalan 10% dan kemudian menipis menjadi 5%, ini menjadi modal semangat buat kami. Masih cukup waktu buat PDI Perjuangan dan barisan poros yang berada dalam PDI Perjuangan ini untuk memanaskan mesin politik, untuk bekerja lebih efektif, memenangkan simpati dan hati rakyat. Kami tentu terus optimis, sekaligus juga akan mengoptimalkan kerja-kerja kami di lapangan ini. Yang kedua, terus terang yang perlu juga diperiksa adalah soal top of mind. Kira-kira dari 3 kandidat ini ya kita perlu tanyakan kepada Bung Jayadi ya. Kalau dari sisi top of mind itu siapa yang paling betul-betul pemilih yang betul-betul sudah yakin untuk memilih kandidatnya. Nah, lawannya itu adalah mereka yang masuk dalam kategori swing voters begitu. Dengan demikian yang berada dalam posisi swing voters ini kemudian kadang-kadang juga masih wait and see dan kemudian untuk melihat kira-kira mereka akan bermigrasi ke arah mana. Nah, dalam konteks ini memang PDI Perjuangan terus terang melihat bahwa hasil yang kami dapatkan ini harus terus betul ditingkatkan. Kerja cerdas, upaya keras, ya, tidak boleh menganggap remeh, ya, kompetitor-kompetitor kita. Dan karena dalam posisi yang demikian kompetitif ini, tentu faktor bakal calon wakil presiden ini juga menjadi salah satu faktor determinan yang bisa berpengaruh terhadap kemenangan, ya, bakal calon presiden dan wakil presiden. Oke, saya ke Pak Jayadi. Determinannya bagaimana soal faktor cawapres? Tadi saya juga lihat di surveinya kan memang ketika disimulasikan dengan beberapa nama ya, baik Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, berubah-berubah juga ini kan ya Pak Jayadi. Artinya cawapres ini menentukan juga atau bagaimana? Ya, pertama tadi betul Bang Ansi ya soal top of mind itu, kalau kita perhatikan di top of mind ini angkanya Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu hampir sama. Pak Prabowo 24, Pak Prabowo unggul 0,2% kalau di top of mind. Kira-kira sama-sama 24 ya. Lalu Pak Anies, yang menarik itu memperhatikan top of mind suara Pak Anies. Pak Anies itu top of mind-nya 20%, 19 komaan ya. 17 koma. Jadi, top of suara untuk Pak Anies itu tidak berubah banyak dari top of mind ke simulasi 3 nama, tidak berubah banyak. Itu artinya pemilih Pak Anies itu pemilih yang paling kuat, sudah sulit untuk berubah.
yang ada 20-an% itu. Sementara top pemainnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu ada di angka 24%-an. Itu berarti ada sekitar 13% suara Pak Ganjar saat ini kalau kita simulasi 3 nama, dan sekitar 11% suara Pak Prabowo itu yang masih mudah berubah. Itulah maka itulah yang harus diperhatikan oleh kedua kandidat ini, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Itu jadi dia masih sangat volatile, tapi saya kira kalau kita melihat kemantapan pemilih Anies dari mulai kita periksa dari top of mind sampai ke simulasi 3 nama, itu berarti besar kemungkinan pemilih Anies yang 20%-an ini akan lebih banyak, jauh lebih banyak ke Prabowo dibandingkan dengan ke Jokowi, ke Ganjar kalau terjadi putaran kedua. Itu tantangan bagi tim Ganjar saya kira. Nah, soal cawapres, karena memang jarak elektabilitas ketiga nama ini memang cukup ketat, bahkan besti kalau antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, besti itu beda sangat tipis ya, kalau besti beda tipis, itu maka cawapres menjadi cukup penting, Mas Reinhardt. Tetapi kalau kita perhatikan simulasi cawapres yang kami sampaikan tadi dirilis, tampak tidak memberikan dampak yang wow gitu, dampaknya tidak terlalu besar kan? Tapi ada cawapres dalam hari ini Erick Thohir yang bisa menambah sekitar 2-3% siapapun yang menjadi pasangannya. Itu yang menarik kalau dari segi elektabilitas. Nah, apakah itu penting? Karena jarak elektabilitas antar kandidat ini sangat dekat. Katakanlah misalnya antara Ganjar dengan Prabowo itu sangat dekat jarak elektabilitasnya, yaitu hanya berbeda 1,7% atau 2%-an saja, maka cawapres yang bisa memberikan efek 2-3% menjadi penting. Gitu. Nah, memang kalau kita simulasi, tadi kan juga ada simulasi, siapakah menurut masyarakat cawapres paling unggul untuk Ganjar, dan siapakah cawapres paling unggul untuk Prabowo? Jawaban masyarakat sama, yaitu Erick Thohir gitu. Nah, memang kalau kita simulasikan kalau Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir, atau kalau Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, itu memang ada kecenderungan suara pasangannya itu meningkat 1-3%. Itu yang kita perhatikan. Meskipun tentu ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, tapi kalau ditanya apakah faktor cawapres menjadi penting, kalau dilihat dari angka mutlak, tampak tidak terlalu memberikan nilai tambah yang besar. Tapi mengingat diperkirakan pertarungan akan sangat ketat antar 3 kandidat ini, terutama antara Prabowo dan Ganjar, maka cawapres yang bisa memberikan efek 1-3%, bahkan mungkin 4%-an, itu akan menjadi perhatian yang tidak bisa dielakkan. Oke, dan itu adalah di Pak Erick Thohir, dan kemudian tadi juga yang tadi Pak Jadi katakan ya, ketika dikandidatkan dengan capres, nama Pak Erick Thohir ini masuk di Prabowo juga nomor urut pertama ya di Pak Ganjar juga jadi dan kebetulan Erick Thohir kan memang disebut-sebut di kedua kubu kan? Oleh Mbak Puan, Erick Thohir disebut, Sandi juga, lalu ada Andika, juga nama AHY dan Caimin. Di Pak Prabowo juga disebut ada Erick Thohir, ada Caimin, sempat juga disebut ada nama Khofifah dan seterusnya. Jadi memang saya kira dinamika penentuan cawapres juga akan menarik, terutama di antara 2 kubu, Ganjar dan Prabowo. Oke, masuk ke cawapres, Bang Ansy. Nama yang tadi disebutkan juga ada Pak Erick Thohir di situ, bisa menambah 2-3%, meskipun angkanya mungkin tidak besar, tapi karena ketatnya persaingan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, maka ini menjadi matters. Ya, yang pasti kalau bicara soal bakal calon wakil presiden ya, PDI itu mempertimbangkan 2 aspek, politik angka maupun politik nilai. Politik angka itu soal elektabilitas yang bisa dikontribusikan oleh bakal calon wakil presiden yang mendampingi Mas Ganjar ini. Karena apa? Karena memang kami ingin menang. Ya, kalau ingin menang berarti memang harus bakal calon wakil presiden yang punya efek elektoral yang juga bisa bersama-sama Mas Ganjar ini semakin menguatkan poros ini. Yang kedua, politik nilai ini terkait dengan tentu rekam jejak, kapasitas, dan integritas. Kami tidak hanya mau menang, tetapi kami betul-betul memeriksa integritas dan kapasitas serta rekam jejak bakal calon wakil presiden ini. Karena setelah menang, mereka ini harus menjadi duet, ya, boleh dibilang duit tunggal yang bisa bekerja secara efektif, efisien
untuk melanjutkan kerja-kerja hebat yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang adalah kader terbaik PDI Perjuangan ini. Jadi terus terang, kalau untuk menang tidak ada pilihan lain. Konsolidasi internal partai, konsolidasi dengan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar Pranowo ini, dan tidak ada pilihan untuk turun ke akar rumput, bonding dengan akar rumput, sekaligus melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Nah, masyarakat harus tahu bahwa Mas Ganjar Pranowo ini adalah simbol politik harapan. Mas Ganjar Pranowo ini adalah pemimpin yang terus terang ya merupakan simbol dari regenerasi politik ya yang meniti karir mulai betul-betul dari bawah begitu. Mas Ganjar ini adalah politisi orang biasa seperti Presiden Joko Widodo, bukan politisi dalam tanda petik berdarah biru. Dengan demikian, beliau ini adalah pemimpin yang memang betul-betul tahu bekerja untuk rakyat. Dan masyarakat harus memahami hal ini. Yang kedua, masyarakat juga harus memeriksa rekam jejak dari calon-calon ini. Mas Ganjar ini adalah politisi yang tidak punya hambatan di masa lalu, ya, tidak punya celah di masa lalu, ya, terutama misalnya terkait dengan hal-hal menyangkut eksploitasi politik, ya, bernuansa politik identitas, ataupun juga terkait dengan humanisme universal dan politik yang bermartabat, politik yang berkualitas, itu mensyarat mutlakan bahwa pemilihnya adalah pemilih yang rasional. Dan PDI Perjuangan ya tentu turun ke masyarakat itu melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Karena informasi yang lengkap, informasi yang komprehensif dan tidak terdistorsi itu penting. Sehingga kemudian masyarakat itu mempunyai harapan bahwa memilih Ganjar Pranowo itu berarti memilih politik harapan. Edukasi ke masyarakat tentu juga membawa pengenalan dari Pak Ganjar juga kan sebetulnya Bang Ansi Lema. Kalau kita melihat kembali ke Pak Jayadi, memang tadi dalam surveinya soal awareness ini ya Pak Jayadi, ini awareness-nya antara Pak Prabowo kalau saya tidak salah sudah mencapai sekitar 95%, Pak Ganjar mungkin di bawah itu. Nah ini seberapa penting soal awareness ini Pak Jayadi? Ada yang mengatakan ini sebenarnya sangat basic ya untuk perlu ditingkatkan awareness sebagai seorang capres. Kalau dari kacamata Pak Jayadi bagaimana soal ini, pengenalan publik ini? Ya memang itu sangat sangat penting ya untuk seorang capres. Nah cuma memang saya kira ketiga kandidat ini tidak bisa berharap lagi dari awareness sekarang. Kenapa? Karena Pak Anies itu 88 awareness-nya. Sama Pak Ganjar juga 88. Kalau kita bulatkan 90 kan. Pak Prabowo 95, 97 sama dengan Pak Jokowi. Sudah terlalu kalaupun masih ada tambahan untuk Ganjar dari awareness ya paling nambah 1%-an gitu ya. Demikian juga dengan Pak Anies. Jadi harus ada usaha-usaha lain untuk bagi tiga kandidat ini untuk membujuk pemilih agar ke mereka. Apa yang belum muncul saya kira adalah para kandidat tidak lagi bisa mengandalkan gerakan-gerakan yang sifatnya simbolik. Sekarang harus mulai masuk ke isu-isu yang lebih substantif karena banyak pemilih yang sekarang menunggu gitu. Apa kira-kira yang bisa membuat mereka lebih tertarik? Saya kira persoalan gagasan ya, program itu yang sekarang mungkin akan lebih menarik. Mengapa ini penting? Memang orang yang memperhatikan secara serius soal gagasan, soal program itu tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi sekali lagi mengingat jarak elektabilitas di antara ketiganya ini sangat ketat, maka yang bisa menjual gagasannya dengan baik itu potensial untuk menambah suara. Jadi ini harus digabungkan. Tadi kan mencari cawapres yang tidak berdampak negatif minimal. Kalau bisa menambah 2-3%, tuh. Kemudian sekarang isu-isu yang akan disampaikan oleh para capres ini ke publik. Misalnya dalam survei kali ini kan kita tampilkan juga isu-isu yang menurut publik harus segera diselesaikan. Dan isu-isu ini sebetulnya isu-isu basic masih, yaitu isu ekonomi, isu pemberantasan korupsi, dan isu infrastruktur. Tiga itu yang utama, yang menarik. Ya. Jadi isu ekonomi itu banyak cabangnya, mulai dari harga bahan kebutuhan pokok, kemudian lapangan pekerjaan, soal-soal yang terkait dengan pendidikan,
dan seterusnya. Lalu isu pemberantasan korupsi dan infrastruktur. Kalau infrastruktur ini nanti kan memang jualan pokoknya siapa yang bisa melanjutkan Pak Jokowi kan kira-kira gitu. Ya. Nah ini tapi saya kira tidak bisa berhenti sampai di situ. Kalau misalnya klaim bisa melanjutkan program Pak Jokowi, maka baik Pak Prabowo maupun Ganjar kan melakukannya, mengklaim itu. Sekarang yang mana yang lebih kredibel di dalam menyampaikan ke publik? Untuk lebih kredibel itu mereka harus menunjukkan di mana kesamaan programnya soal infrastruktur dengan Pak Jokowi, di mana hal-hal baru yang akan mereka lakukan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi itu, sehingga masyarakat pemilih yang sedang memperhatikan menjadi lebih tertarik. Itu contoh. Jadi saya kira lalu isu yang terkait dengan para pemilih muda, selain isu ekonomi, kan ada isu-isu misalnya ketahanan pangan, ya, perubahan iklim, dan seterusnya. Itu semua kalau itu dirangkum oleh disampaikan oleh para calon presiden ini, dia akan menyasar sejumlah pemilih rasional yang ingin mendengar gagasan-gagasan segar dari para capres ini, bukan hanya saling klaim mereka melanjutkan Jokowi atau tidak. Oke. Jadi kalau mengadakan awareness sudah tidak bisa maksimal lagi ya Pak Jayadi, tapi mungkin quality of awareness-nya yang kemudian perlu dimaksimalkan dengan gagasan dan lain-lain itu. Persis Mas Reinhardt, untuk meningkatkan quality of awareness itu selain melanjutkan belusukan misalnya, kedekatan dengan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar kalau menurut Bang Ansy, juga harus ditambah dengan tadi. Jadi dengan gagasan-gagasan yang lebih segar itu. Jadi intinya harus melakukan triangulasi, berbagai jalur ditempuh untuk memperoleh walaupun sedikit tambahan suara gitu. Belum lagi nanti kalau kita bicara soal wilayah ya. Jadi ya benar kata Bang Ansy tadi, Pak Ganjar tidak bisa, memang sebagai gubernur mungkin lebih terbatas gerakannya ya, hanya bisa Sabtu Minggu keluar Jawa Tengah misalnya. Tapi nanti kita lihat apakah setelah tidak lagi menjadi gubernur Jawa Tengah bisa bergerak lebih leluasa gitu. Sementara Pak Prabowo mungkin sebagai Menteri Pertahanan di satu sisi bisa leluasa, tapi di sisi lain tidak leluasa karena tidak bisa dengan mudah dia berkampanye kalau masih bajunya Menteri Pertahanan. Jadi ada kekuatan dan kelemahan masing-masing di setiap kandidat. Oke, jadi setelah nanti Mas Ganjar tanggal 5 September selesai, menurut Bang Ansy ini akan justru lebih leluasa ya, justru lebih besar lagi panggung yang bisa dibuat, tidak kemudian masih ada tanggung jawab seperti yang mungkin masih sekarang dilakukan oleh Pak Ganjar. Pasti, Bung Reinhardt, seperti yang dikatakan oleh Bang Jayadi tadi kan, kalau sebagai gubernur biasanya di akhir pekan begitu. Karena bagaimanapun juga Mas Ganjar masih memiliki tanggung jawab, beliau harus berada lebih banyak di lokus di Jawa Tengah begitu. Nah, tetapi kembali lagi tadi yang digarisbawahi sekaligus ditegaskan oleh Bang Jayadi soal pentingnya politik ide atau gagasan yang diistilahkan oleh Bung Reinhardt tadi, meningkatkan quality of awareness. Nah, kami membahasakan itu adalah melakukan edukasi politik kepada masyarakat, termasuk edukasi terkait dengan rekam jejak masing calon dan kemudian visi tentang pembangunannya yang kalau seandainya dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Republik Indonesia ini. Kenapa rekam jejak masih menjadi penting? Karena menurut saya 3 bakal calon presiden yang muncul hari ini, mereka semua itu pernah diberikan otoritas, kewenangan, ya, pernah menjadi pemimpin, dan harusnya apa yang mereka lakukan di masa lalu pasti setidak banyaknya ini memiliki benang merah ke depannya begitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Lincoln untuk mengukur kualitas kepemimpinan seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Mereka bertiga ini sudah pernah berkuasa. Mestinya hari ini ya kita memeriksa rekam jejaknya begitu, dan rekam jejak ini menjadi basis gitu loh. Kalau bicara soal kandidat, pasti mereka akan jual kecap nomor 1 begitu. Tetapi ya bicara tentang masa depan itu harus dibenturkan dengan masa lalu mereka. Betul atau tidak, kan begitu. Nah, karena itu PDI Perjuangan tentu mengedepankan politik ide dan gagasan, tetapi juga melakukan edukasi politik, sekaligus menyentuh hati masyarakat, begitu. Dan terus terang kalau kita baca soal approval rating
Pak Jokowi yang masih sangat tinggi, sebenarnya secara eksplisit masyarakat mau mengatakan bahwa calon presiden yang paling memiliki kedekatan karakteristik sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan Presiden Joko Widodo itu memiliki peluang yang cukup besar untuk dipercaya sebagai pemimpin 2024-2029. Dan menurut kami Mas Ganjar punya potensi yang sangat besar untuk melakukan hal itu. Mas Ganjar itu pemimpin yang sama kayak Pak Jokowi, betul-betul orang biasa, turun ke masyarakat, masuk keluar kampung, dan kalau kita lihat gaya politik Mas Ganjar ini agak berbeda. Beliau tidak terlalu melakukan akrobat politik pada level elit. Hampir sangat jarang begitu. Karena Mas Ganjar memahami betul bahwa suara real itu bukan ada di level elit, tetapi ada di bawah begitu. Nah, ini kita bisa mengkomparasikan dengan bakal calon yang lain ya, yang memang lebih banyak melakukan pendekatan pada level elit begitu. Nah, ini hal yang baik untuk bisa dikontraskan sehingga masyarakat kemudian melihat begitu loh. Oh, pemimpin yang betul-betul memang dekat dengan rakyat, merakyat, pro rakyat itu kira-kira seperti apa? Baik. Kita akan tunggu ya nanti Pak Jayadi bagaimana perkembangan berikutnya, apakah ada akrobat-akrobat yang lain dari semua baca pres atau seperti apa untuk bisa menarik simpati publik karena setidaknya pada Pak Ganjar juga Pak Prabowo ini masih sangat ketat persaingannya. Tapi terima kasih banyak diskusinya Pak Jayadi Hanan, Bang Ansy Lema terima kasih sudah hadir. Selamat malam, sehat selalu Bang Ansy, Pak Jayadi terima kasih, selamat malam Pak. Malam, terima kasih. Malam Bang Jayadi. Malam Bang Ansy.